Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nabi Ibrahim waktu pertama datang ke Mekah, ke Ka'bah, beliau membaca doa. Diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Al-Baqarah 126. Al-Baqarah 126. Itu nakirah, balada nakirah. Jadi Nabi Ibrahim itu memohon agar semua dimanapun umat Islam berada, mudah-mudahan negaranya aman. Baladan amina. Sedangkan waktu datang kedua kalinya, Nabi Ibrahim berdoa, diabadikan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada. Itu pakai alif lam menunjukkan ma'rifat, memohon semua negara, apalagi kota Mekah tempat keluarganya tinggal, Siti Hajar dan Nabi Ismail tinggal, memohon agar negara tempat tinggal keluarganya, negara Mekah ini dijadikan tempat yang aman. Jadi Nabi Ibrahim dimanapun berada, selalu berdoa untuk kebaikan umat Islam. Berdoa mengharap agar segala amal ibadah kita diterima, itu juga dianjurkan oleh Allah. Diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berikutnya, yaitu 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menerima terhadap segala usaha kami. Karena sebelumnya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Waktu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu membangun Ka'bah, meletakkan dasar-dasar Islam, al-qawa'id minal bait, karena memang masjid itu sebagai pusat kegiatan tentang keimanan, ketauhidan, ekonomi, kerukunan, kekuatan, pertahanan. Lalu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Demikian juga di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 60, bahwa kita dianjurkan berdoa karena ada
Kalau kita berdoa katanya dianggap tidak percaya bahwa Tuhan itu Maha memberi, Maha dermawan, Maha kasih, Allah itu Maha tahu. Kalau berdoa dianggap Allah nggak tahu. Jadi menurut Al-Quran dan As-Sunnah dan yang dicontohkan para nabi itu berdoa. Doa itu untuk menunjukkan kelemahan dan kebutuhan kita dan kedekatan kita dan ingatan kita kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbirun. Jadi orang yang tidak mau berdoa an ibadati karena ayat sebelumnya ud'uni suruh berdoa astajib lakum. Lalu innal ladzina yastakbiruna. Kalau tidak berdoa an ibadati itu menjelaskan ud'uni dianggap sombong. Istakbar yastakbiru istikbaran. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Sayadkhuluna jahannam dakhirin. Al-Quran surah Ghafir ayat 60. Demikian juga fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kita harus mencari ilmu, fa'lam, lalu setelah itu ilmu itu tujuannya untuk semakin dekat kepada Allah, menambah keyakinan, usaha dan ketawakalan, la ilaha illallah. Annahu lisyan wastaghfir lidzambik. Nabi disuruh istighfar. Nabi tidak punya dosa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wallahu ya'simuka minan nas. Inna fatahna laka fatham mubina. Sampai dijamin insyaallah Nabi itu tidak dekat kepada dosa. Andai saja ada dosa yang telah lalu dan yang akan datang, maksudnya yang akan datang itu yang telah lalu selalu maksum dijaga. Keduanya yang akan datang itu maksudnya Nabi dijaga sehingga dijauhkan oleh Allah dari berbagai kemaksiatan. Jadi Nabi di sini disuruh istighfar untuk sebagai contoh bagi umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah dan jangan pernah merasa bahwa kita ini tidak punya kekurangan, tidak punya kebutuhan kepada Allah. Sehingga tidak perlu istighfar, merasa bersih dan suci, merasa ahli surga. Tapi harus yakin bahwa insya Allah Allah akan menempatkan kekasihnya karena wali kita itu kan Allah akan menempatkan kekasihnya ke tempat yang diridhoi yaitu surga dunia akhirat. Tapi kita tetap disuruh menjaga ketawaduan, suruh istighfar. Istighfar satu sisi untuk dirinya supaya kita tawadhu dan menghindar dari segala sesuatu yang tidak diridhai Allah. Yang kedua, istighfar itu adalah untuk umatnya. Wastaghfir li dzambik. Berikutnya, kenapa Nabi? Karena dosa umat itu ditanggung oleh pemimpinnya. Ini satu pelajaran ya. Maksudnya, apabila kita menjadi pemimpin rumah tangga, pemimpin di suatu organisasi, maka kita maksudnya harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kebaikan orang yang ada atau yang kita pimpin, yang ada di bawah kita maksudnya. Wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Jadi Nabi suruh istighfar untuk dosanya orang mukminin, mukminat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum. Allah Maha mengetahui terhadap usaha kita. Artinya kita itu suruh usaha sampai mutaqallab. Mutaqallab itu kan kepala di bawah, kaki di atas atau betul-betul maksimal usahanya gitu loh. Seperti orang jungkir balik. Mutaqallabakum. Jadi kalau usaha itu harus maksimal umat Islam agar betul-betul bisa menguasai dunia. Jabatan dan dunia ini harus dikuasai oleh umat Islam. Wa maswakum. Maswa itu ya tempat kita istirahat. Kalau malam itu suruh istirahat. Lalu setelah istirahat bangun untuk berdoa, untuk qiyamul lail, lanjut witir, lanjut sholat subuh. Atau kalau yang mau buka sahur itu ya sahur. Itu Al-Quran surah Muhammad ayat 19.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan negara kita aman, jauh dari berbagai penyakit. Mudah-mudahan diberikan solusi yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad nasarakumullah. Surah At-Taubah ayat 25 sampai 27 ini menjelaskan bahwa keberhasilan kita itu atas pertolongan dari Allah. Buktinya apa? Waktu kita perang Hunain, di waktu perang Hunain itu 8 Hijriah, itu jumlah umat Islam tuh banyak. Lalu dari Madinah saja itu berangkat 10.000. Belum ditambah nanti yang dari Mekah, belum ditambah yang belum Islam. Dari Mekah yang baru masuk Islam sampai 12.000, ditambah 2.000. Lalu umat Islam merasa bahwa dirinya jumlahnya banyak. Lalu Allah mengingatkan, kemenangan, keberhasilan itu bukan karena jumlah yang banyak, bukan karena harta dan jabatan. Memang harta jabatan itu perlu, tapi keberhasilan itu, ketenangan itu didapat karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah wa yauma Hunain a'jabatkum ketika menyilaukan kepada kalian kasratukum apa jumlah banyak kalian. Akhirnya falam tughni ankum syai'a, tidak bisa menghasilkan sesuatu, ya apa-apa jumlah itu. Yang penting tuh kekuatan iman, ridho dari Allah. Wadaqat alaikumul ardu bima rahubat. Padahal ardu itu rahubat, lebar. Tapi kita terasa sempit. Itu akibat kalau kita tidak dapat pertolongan Allah, melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, berakibat fatal, akhirnya dunia seperti sempit. Summa wallaitum mudbirin. Akhirnya mundur kita. Mundur berikutnya baru diingetin oleh Allah melalui nabinya, lalu melalui para sahabat akhirnya bisa menyatu kembali, kumpul kembali, lalu bisa menaklukkan, mengepung Hunain. Idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'aw wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Kemudian Allah menolong untuk membantu menenangkan. Anzalallah sakinatahu, agar menenangkan ala rasulihi, atas rasulnya, wa alal mu'minin, dan terhadap orang-orang mukmin. Dengan cara apa? Wa anzala junuda, bantuan tadi, nazalah tadi, sakinah tadi, berbentuk junuda, pasukan. Lam tarauha, yang kita tidak melihat.
Bantuan Allah itu banyak berupa angin, gempa, hujan, petir, segala macam. Wa'adzabal ladzina kafaru. Panas. Wa'adzabal ladzina kafaru dan memberikan pelajaran tegas siapa Allah kepada orang-orang yang ingkar. Wadzalika jazaa'ul kafirin. Itulah balasan bagi al-kafirin. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalik. Kemudian kepada orang yang wallaitum mudbirin, mundur, eh, merasa ajabatkum kasratukum, Allah menerima tobat karena sudah bertaubat. Habis mundur maju lagi. Habis pecah bersatu kembali. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalik, kemudian menerima taubat Allah siapa Allah min ba'di dzalik ala may yasha wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pemaaf, Allah itu Maha Penyayang. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 12,000 minal muslimin. Jadi 12.000 ke Hunain itu. Dengan rincian minhum asyaratu alaf. Asyarah itu ada yang membaca sukun, ada yang membaca fathah. Dua-duanya contohnya itu ada di dalam Al-Quran. Jadi dua-duanya benar, tinggal kita mau yang ambil yang mana silahkan. Sama dengan misal it'amu asyarati masakin, asya, fathah. Itu Al-Maidah 89. Isnata ash, itu sukun. Al-Baqarah 60. Isnai asya, itu fathah. Asyara naqiba, Al-Maidah 12. Wal fajri walayalin ash, itu sukun. Al-Fajr. Al-Fajr 1-2. Orang Yaman biasanya itu jadi berbeda antara suatu negara tuh. Dan dicontohkan di dalam Al-Quran juga beda, nggak ada masalah. Jadi jangan merasa paling benar. Jumlahnya 10.000 sahibu minal Madinah wa alfani min muslimatil fathi. Yang 2.000 itu dari orang yang masuk Islam waktu Fatih Mekah. Dari Mekah. Wahum at-tulaqa. Tulaqa baru masuk Islam. Ila man indhafa ilaihi minal a'rab min Sulaim wa Bani Kilab wa Absin wa Zubiyan wa sta'mala ala Makkah. Bisa dibaca atab, bisa dibaca itab. Kalau atab lambat, kalau itab itu celaan. Atab bin Asid atau Usaid. Wa fi makhraji hadza ra'ya wa fi makhraji hadza ra'a juhalul a'rab syajaratan khudra wa kana lahum fil jahiliyah syajaratun ma'rufah tusamma data anwar. Yahruju ilaiha al-kuffaru yawman ma'luman fis sanati yu'azzimunaha faqalu ya Rasulullah ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Faqala alaihi salam Allahu akbar. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qala Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun latarkabunna sanana. Bisa dibaca sana. Kalau sanana itu mufrad, kalau sunan itu jamak dari sunnah. Sanana man qablakum hadwal qudzati bil qudzati hatta annahum law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Fanahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta atawa di Hunain wa huwa min audiyati Tihamah, atau ada yang baca tu. Tuhamah Tihamah wa kanat Hawazin qad kamanat fi jam jambatai wadi wa dzalika fi ghabashis sub wa bashish sub. Jadi waktu ke Hunain itu ada orang desa itu melihat pohon. Pohon itu terkenal zata anwat, yang semacam bergantungan gitu. Disitulah orang kufar mengagungkan itu pohon.
ya semacam diagungkan, dikultus, disembah, punya kelebihan dan lain sebagainya. Kemudian orang kampung tadi minta agar dibuatkan pohon seperti itu. Lalu Nabi mengingatkan, kalian ini bagaimana sih? Kayak dulu umatnya Nabi Musa, begitu lepas dari baru aja keluar dari Laut Merah dikejar Firaun, baru aja kalian menyaksikan Firaun tenggelam meninggalkan kekuasaannya, hartanya karena dia itu sudah jauh dari Allah dan Rasul-Nya. Lalu umatnya Nabi Musa melihat ada orang yang tidak Islam menyembah patung. Jadi lalu dia orang yang umatnya Nabi Musa itu minta dibuatin patung seperti patungnya mereka. Lalu Nabi Musa ngingetin, baru saja kamu tidak bisa mengambil pelajaran atau hikmah. Padahal kafa bil mauti wa idha. Cukuplah nasihat yang paling luar biasa itu apabila kita menyaksikan tentang kematian. Jangan sampai kita mengikuti langkah orang yang tidak diridhai oleh Allah, al-Yahud, sedikit pun. Hadwal kudza bil kudza. Hatta annahum law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Ini At-Tirmidzi 2180. An-Nasa'i di dalam Al-Kubronya 11.185. Fahamalat 'alal muslimin hamlat rajulin wahid fanhazama jumhurul muslimin wa lam yalwi ahadun ala ahadin wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thabata ma'ahu Abu Bakrin wa Umar wa min ahli baitihi Aliun wal Abbas wa Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib wa ibnuhu Ja'far wa Usama ibn Zaid wa Aiman ibn Ubaid wa huwa Aiman ibn Ummi Aiman Qutila yawma idzin bi Hunain wa Rabi'ah ibn al-Harith wal Fadl ibn Abbas wa qila fi mawdi'i Ja'far ibn Abi Sufyan Utsam ibn Abbas fa haula ya'syaratu rijal. Jadi yang tidak mundur itu meskipun dalam keadaan luar biasa itu adalah Nabi, Abu Bakar, sahabat Umar, dan sahabat Ali, keluarganya Nabi, sahabat Abbas, Abu Sufyan bin Al-Haris, dan lain sebagainya. Wa sabata Ummu Sulaim fi jumlati man sabata muhtazimatan mumsikatan ba'iran li Abi Talha wa fi yadiha khanjar. Jadi seorang perempuan yang tidak lari waktu perang Hunain itu adalah Ummu Sulaim. Masya Allah. Ummu Sulaim itu suaminya berperang di atas ontanya, istrinya itu Ummu Sulaim itu mengendalikan pergerakan onta sambil beliau sendiri memegang semacam pisau atau jadi pisau ya. Kalau sikin itu keris. Jadi luar biasa. Khawatir ada orang yang mendekat atau yang menyerang, jadi beliau bisa membela diri. Lalu jadi bisa pisau, bisa sebentuk semacam skin atau keris itu jamaknya khanajir. Walam yanhazim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahada min haula wa kana Rasulullah ala baulatihi syahba wasmuhu duldul. Nabi waktu itu tidak mundur. Ya, begitulah Nabi itu ya. Nabi itu tidak mundur, beliau naik biwalnya yang warnanya kelabu. Namanya duldul. Qala Abbas wa ana akhidun bilijam bagulati Rasulillah. Kata Abbas, saya yang memegang tali kekang bagulahnya Rasulullah. Lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Aku fuha iradata. Allah bisa ta, bisa tu. Agar Allah tasru'ah, ya, sambil bigolnya Nabi atau bagulahnya Nabi itu dipegangi agar
tidak terlalu melakukan gerakan yang dapat membahayakan nabi yang ada di atasnya dan agar mudah diatur dan supaya tidak diserang dari bawah dan lain sebagainya. Seperti tank itu kan ada yang di dalam tank, ada yang di kanan, kiri, dan belakang itu. Wa Abu Sufyan akhidhum birikabi Rasulillah. Sedangkan Abu Sufyan itu memegangi semacam pedalnya Rasulullah, tunggangannya, ontanya, bagelahnya, itu dipegang, tali bagelahnya itu dipegang oleh Abbas, sahabat Abbas. Faqala Rasulullah, ay Abbas, nadi ashabas samurah. Kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabat Abbas agar memanggil kepada orang yang dulu berbaiat di Baiatir Ridwan, waktu 6 Hijriah, waktu mau umroh itu, agar mereka dulu itu berbaiat, ingat pada janjinya untuk membela kebenaran, membantu perjuangan Nabi. Faqala Abbas wa kana rajulan sayyitan. Abbas ini suaranya keras. Jadi memberi pengumuman saat itu suaranya bagus. Jadi supaya bisa kedengaran orang banyak. Begitu disampaikan maka nanti dia balik lagi. Wa yurwa min shiddati sautihi annahu awyara yawman ala Makkah fanada wa sabaha fa asqatat kullu hamil sami'at sautah janinaha faqultu bi ala sauti aina ashabas samurah. Jadi aina ashabas samurah? Qala fa wallahi lakanna atfatahum hina sami'u sauti atfatul baqar ala auladiha. Jadi seperti panggilannya apa ini hewan ya, orang tuanya kepada anak-anaknya atau hewan induknya kepada anak-anaknya. Panggilan sayang. Faqalu ya labbaik ya labbaik. Maka mereka segera saya siap begitu. Karena waktu itu karena gencar dari serangan orang kafir, khawatir posisi umat Islam tidak kelihatan, tidak bisa membedakan dan posisi Nabi di mana. Setelah ketahuan maka mereka bisa kembali lagi bersatu dan menyusun kekuatan. Fakta talu wal kufar al-hadithah. Wa fihi qala thumma ahada Rasulullah SAW hasayatin faroma bihin wujuhal kufar. Di dalam cerita yang lain katanya dari sahabat Abbas dan dari sahabat Anas juga bahwa Nabi itu berdoa lalu memohon, lalu kepada Allah mohon bantuan ngambil kerikil, lalu atas izin Allah dan perintah Allah kerikil itu dilemparkan ke arah-arah orang kafir sehingga terkena ke wajahnya dan lain sebagainya. Tsumma qala in hazamu wa rabbi Muhammad. Qala fadhahabtu anzuru faizan alqitalu ala hayatihi fi ma ara qala fa wallahi ma huwa illa an ramahum bihasayatihi. Jadi ketika Nabi melempar, Allah mengirimkan angin sehingga terkenalah kepada wajah, mata segala macam. Famazalat arahaddahum kalilan wa amrahum mudbira, sehingga mereka terkena serangan dan kabur. Qala Abu Umar rawaina min wujuhin am ba'di man aslama minal musyrikin mimman syahida Hunain annahu qala wa qad su'ila an yaumi Hunain laqina al muslimina fama labithna an hazimnahum wa atba'nahum hatta intahayna ila rajulin rakib ala baghlatin bayda falamma ra'ana zajarna zajratan wa intaharna wa akhadha bi kaffihi hasan wa turaban farama bih wa qala syahatil wujuh. Hancur buruk wajah-wajah. Falam tabqa ainun illa dakhalaha min dzalik wa ma malakna anfusana arja'na ala aqabina. Lalu cerita itu diceritakan oleh mereka yang setelah itu masuk Islam. Oh betul waktu itu kita itu mendapatkan serangan yang luar biasa. Ya luar biasa itu karena dibantu oleh Allah melalui malaikat. Haddatsana rajul kana minal musyrikin yauma Hunain qala lamma taqaina ma'a sahabi Rasulillah lam yakifu lana hal busyat hatta idzan tahayna ila sahibil bawlati syahba yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqana rijalun baydul wujuhi hisan
فقالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها يعني الملائكة قلت ولا تعارض فإنه يحتمل أن يكون شاهت الوجوه من قوله صلى الله عليه وسلم ومن قول الملائكة معا ويدل على أن الملائكة قاتلت يوم هنين فالله أعلم. Ini untuk menunjukkan bahwa di perang Hunain itu termasuk perang Badar itu malaikat turun langsung dan maksudnya berperang, ikut berperang. Wa qatala Aliun radhiyallahu anhu yauma Hunain arba'ina rajulan biyadih. Lalu Sayyidina Ali dapat melumpuhkan 40 orang waktu perang Hunain itu. Wasaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ata alafi ra'sin. Ditawan waktu perang Hunain itu 4.000 orang. Wakila sittata alaf. Ada yang pendapat lain wasnatai asyrata alfi naqah siwa ma la ya'lam minal gharaim. Ada yang bilang 6.000, ada juga bilang juga mendapatkan 12.000 onta dan yang lain-lain. Man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabuh. Ini boleh ya, bahwa berjuang mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan duniawi juga boleh. Karena manusia butuh duniawi juga gitu. Yang penting betul-betul karena Allah, bukan hanya karena duniawi. Itu sebelumnya sudah disampaikan. Amar Rasulullah SAW di pertemuan sebelumnya dengan terinci, Allah tuta hamil hatta tad'a wala ha'il hatta tahidha haidha. Jadi di dalam waktu perang Hunain itu banyak yang didapat oleh umat Islam. Bahkan banyak yang ditawan dari keluarganya mereka al-kafirin, termasuk perempuan. Oleh karena itu, Nabi menyampaikan agar kalau dia hamil, ya dilindungi dan nunggu anggaplah yang tidak hamil agar ini dulu, bahwa dalam keadaan suci kalau bahasa kita. Kalau hamil ditunggu sampai melahirkan, diperlakukan dengan baik dan lain sebagainya. Kalau mau menikah dengan mereka ya boleh-boleh saja. Tapi ada waktunya, itu maksudnya. Harus ditunggu sampai suci. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat kalau yang hamil sampai melahirkan. Tapi di sisi yang lain, di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Jadi kalau mereka sudah kita kuasai, boleh kita nikahi. Tapi kalau dinikahi otomatis kan halal untuk keseluruhan. Jadi kalau begitu lihat situasi dan kondisi mana yang paling memungkinkan. Jadi tujuan nikah itu kan untuk kumpul di antaranya tamattu. Saling membahagiakan, saling menyenangkan. Akad itu akad. Nikah itu kan tamattu. Wa yauma Hunain, Hunain itu wadim baina Makkah wa Taif itu ya. Kembali lagi. Jadi ada yang berpendapat waktu perang Hunain itu malaikat itu ikut berperang. Itu tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 91 di baris kelima dari atas di sebelah kiri. Ada yang berpendapat di halaman yang sama tapi 3 baris dari bawah itu malaikat itu hanya ikut berperang secara langsung waktu perang Badar. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Allah mengirimkan bantuan melalui malaikatnya. Annal ghalaba innama takunu binasrillah la bil kasrah. Wa qad qala wa iyahdulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Ini pelajaran bahwa segala keberhasilan itu atas bantuan dari Allah supaya kita tidak sombong dan agar tetap tawadhu.
Ali Imran 160. Seperti orang sekarang ya di berita itu kan, harta ada, jabatan ada, tapi masih main obat. Itu kan karena rasa syukurnya kurang, sehingga mencari kesibukan terus, akhirnya karena kesibukan itu sebagai alasan untuk makan, minum narkoba, dan lain sebagainya. Ini akibat kalau kurang syukur, kurang hati-hati, kurang dekat kepada Allah. Ali Imran 160. Mestinya segala sesuatu itu bisa kita ambil hikmahnya. Contohnya begini ya. Dulu ada katanya hamba Allah, ada yang berpendapat itu Nabi Uzair ya. Ketika beliau minta bagaimana caranya ya Allah menata kembali, menguasai kembali dan menata kembali kota Gaza yang dihancurkan, Palestina yang dihancurkan oleh oleh ya orang yang tidak bertanggung jawab lah kira-kira begitu. Lalu Allah menyampaikan dan diabadikan. Ini pasti suatu saat bisa umat Islam menguasai. Lalu gimana caranya ya Allah? Ya kamu harus ikut perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktunya bisa dikuasai oleh umat Islam, bisa yang hancur itu bisa ditata kembali. Au kallazi marra ala qaryah wa hiya khawiyah ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa'amatahu Allahu mi'ata 'am tsumma ba'atsa. Buktinya kamu tertidur 100 tahun bisa bangun dengan seperti tidak tidur. Qala kam labista? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Seperti tidur setengah hari atau satu hari. Qala bal labista mi'ata 'am. Kamu itu tidur 100 tahun. Kalau enggak percaya, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Coba lihat makanan dan minumanmu itu tidak berubah. Satu sisi. Tapi di sisi yang lain, wanzur ila himarik. Coba lihat himar kamu itu. Walina ja'alaka ayatan linnas wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha. Itu ada yang membaca pakai za nunshizu. Nah, itu ya bacaan hafaz. Bagaimana Allah itu menyatukan tulang belulang. Ada perbedaan ya kalau bacaan waros. Kalau bacaan waros itu dengan ro, nunshiru. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kalau nunshizu itu hafaz, kalau nunshiru itu bacaan waros. Ada perbedaan memang. Kalau nunshizu itu kaifa nunshizuha tsumma naksuha lahma, Allah memperlihatkan, coba lihat itu bagaimana tulang belulang itu bisa tersusun rapi kembali pada porsinya. Yang tangan, yang kaki, yang punggung, yang kepala. Dia lihat dengan mata kepalanya. Nah, sedangkan kalau pakai ro, itu maksudnya setelah disusun, dia bisa utuh menjadi manusia, bisa kembali seperti manusia, utuh, dan dia bisa beraktivitas kembali. Itu kalau pakai ro. Jadi justru dua-duanya ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan bagaimana hebatnya Al-Quran, suatu bahasa yang ijaz, singkat, padat, tapi mengandung luar biasa artinya. Contohnya begini, kalau tadi pakai za, nun shizuha, itu Al-Baqarah 259 ya. Summa naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sedangkan misal di Abasah 2122, summa amatahu fa'akbara. Orang meninggal, dimasukkan ke dalam kubur, ke dalam tanah. Karena kubur itu kan artinya tanah. Supaya manusia sadar, kamu itu tidak ada fungsinya kalau kamu tidak hidup. Atau hidup tapi tidak berfungsi berarti mati sebelum mati. Hufrah, itu galian tanah. Kubur itu tanah. Mayit itu bangkai. Supaya manusia sadar. Wafat itu akan dibalas sesuai amalnya. Hayat itu supaya kita sadar, kamu tuh hidup. Harus berfungsi, bermanfaat, beraktivitas yang bisa menjadi sejarah yang baik bagi masa depan. Tsumma idza syaa'a ansyara, itu nasyar, ansyara. Kemudian setelah meninggal hidup kembali. Ya, kau hidup kembali. Ansyara itu hidup kembali. Setelah meninggal bisa artinya juga berusaha. Itu Abasah 2122.
seperti arum misal. Enggak pakai za tapi ro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Kalian itu dari turab, dari tanah menjadi tanaman, tanaman dimakan jadi sperma, jadi ovum, summa idza antum basyarun tantashiru. Itu pakai ro, bukan za. Tantashir, intishar, beraktivitas. Tadinya kamu itu dari tanah, bukan siapa-siapa, lalu menjadi bashar, manusia, utuh, ada kulit. Lalu kalian tantashir. Tantashir itu beraktivitas. Jadi manusia tanda bahwa dia hidup, manusia beraktivitas. Menjadi khalifah. Nah, aktivitas yang diridhai oleh Allah. Itu Ar-Rum 20. Berikutnya misal Al-Mulk ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula. Tadinya begitu arba itu famshu fi manakibiha. Allah menciptakan bumi ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Zalul. Nah, tunduk patuh kepada keinginan manusia sehingga manusia itu harus bisa mengeksploitasi apa ya, membudidayakan atau apalah namanya saja. Famshu fi manakibiha. Silahkan berjalan di jalan-jalannya, kuasai, diproduksi, wakulu mir rizki. Lalu rizkinya suruh makan. Tapi ingat setelah itu wa ilaihin nusyur. Itu pakai ro. Nusyur. Jadi bukan za. Dan setelah itu kita akan kembali. Kembali jadi manusia, wafat, kembali utuh juga untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Al-ba'tsu minal kubur. Jadi bisa nunshizuha, bisa nunshiruha. Jadi bisa nunshizuha. Begitulah. Berikutnya, kembali lagi kepada materi kita. Fanazala wa da'a wastansarahu wa huwa yaqul anan nabiyyu la kadhib. Nabi menyampaikan, meyakinkan kepada semuanya, saya ini nabi, saya tidak bohong. Saya tidak mungkin mundur dan lari dalam pertempuran. Hanya saja memakai taktik saja kalau sahabat-sahabat saya itu ada yang mundur. Ana ibnu Abdul Muttalib. Allahumma nazil nasraka. Ya Allah, mudah-mudahan kau masih terus berkenan membantu perjuangan kami. Wa adzabal ladzina kafaru bi asyafikum wa dzalika jazaa'ul kafirin tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha. Walamma qassam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanaima Hunainin bil Ji'ranah. Lalu Nabi membagikan hasil dari Hunain, harta-harta yang ditenggalkan oleh orang kafir yang bersembunyi di Hunain. Itu kalau dibaca Ji'ronah, Nabi membagi harta itu di Ji'ronah. Kalau Ji'ronah itu nama tempat. Tapi kalau dibaca Ja'ronah itu harta yang dibagi. Kalau Ji'ronah tempat di mana harta dibagi. Atahu wafdu Hawazin. Nah, itu sekitar 7 mil dari Mekah menuju Taif. Atahu wafdu Hawazin muslimin raghibin fil atfi alaihim wal ihsan ilaihim waqalu. Kemudian orang Hunain ini masuk Islam, taubat. Tapi beliau sambil memohon kepada Nabi agar keluarganya dikembalikan, hartanya juga dikembalikan. Nah, Nabi itu pada dasarnya ingin memenuhi, karena Nabi tidak butuh kepada harta mereka, kepada keluarga mereka, umat Islam tidak mau merugikan orang lain. Cuma karena sudah dibagi-bagi, Nabi itu kan nggak mau menahan hak orang. Jadi Nabi itu ingin segera bebas dari tanggungan, semua sedekah apa saja namanya itu cepat dibagi Nabi. Nah begitu dibagi, ada permintaan seperti itu, Nabi musyawarah. Nanti menyampaikan, sahabat ini orang Hawazin bertobat, masuk Islam. Lalu dia permintaan begini, gimana menurut kalian? Pada dasarnya bukan soal masuk Islam atau tidak, ada permintaan, ada orang yang tidak mungkin mencelakai lagi umat Islam. Ya Rasulullah, innaka khairun nas wa abarrun nas wa qad akhadta bina'ana wa nisa'ana. Ini cerita ya, nanti bisa dicek di Bukhari 4318, Abu Daud 2693,
Al-Baihaqi Fid Dalail juz 5 halaman 190, hadis dari sahabat Al-Miswar bin Makhramah. Wa amwalana faqalahum inni qad kuntu ista'naitu bikum wa qad waqa'tul maqasim wa indi man tarawna wa inna khairal qawli asdaquhu fahtaru imma dararikum wa imma amwalakum faqalu la na'dilu bil ansab syai'a faqama khatiba. Jadi begini, mohon maaf ya Bapak, kalian itu kalau bisa pilihlah antara keluarga dengan harta. Anda pilih mana? Ya kami pilih keluarga. Faqama khatiba wa qala haula'i ja'una muslimin wa qad khayyarnahum falam ya'dilu bil ansab. Kalau muslimain 2 orang, kalau muslimin itu jamak. Kalau muslimain tasniyah. Faradu bi raddi dzurriyyah wa ma kana li wa li bani Abdul Muttalib wa bani Hashim fa huwa lahum wa qala al muhajirun wal ansar amma ma kalana fa huwa li Rasulillah. Wamtana al-Aqra ibnu Habis Uyainah ibnu Hisnin fi qaumihima min ayyaruddu alaihim syai'am mimma waqalahum fi sihamihim. Wamtana al-Abbas ibnu Mirdas as-Sulami as-Sulamiyu kadzalika wa tami'a yusa'idahu qaumuhu kama sa'ada al-Aqra wa Uyainah qaumuhuma. Fa'abad Banu Sulaim wa qalu bal ma kana lana fa wali Rasulillah. Faqala Rasulullah man dhanna minkum bima fi yadayhi fa inna nu'awwiduhu minhu. Pada dasarnya ada yang tidak mau itu dikembalikan. Keluarganya apalagi hartanya. Lalu Nabi begini, kamu karena ini mereka juga sudah ngalah, kami suruh pilih keluarga apa harta, dia pilih keluarga, begini. Ya, sahabat itu ada yang menyerahkan semua pada Nabi, ada yang tidak mau. Jadi gini ya, bagi yang tidak mau saya ganti gitu. Jadi Nabi itu tidak pernah merugikan, Nabi itu carikan solusi. Faradda alaihim Rasulullah nisa'ahum wa auladahum wa awwadha man lam tatib nafsuhu bitarki nasibi a'wadan radu biha. Wa qala Qatadah Dzukira lana anna dhi'ran Nabi sallallahu alaihi wasallam allati arda'athu min bani Sa'ad atathu yawma Hunain fas'alathu sabaya Hunain faqala inni la amliku illa ma yusibuni minhum walakin ya'tini ghadan fas'alini wan nas indi fa idzan u'tituki hissati a'taqin nas faja'at al-ghad fabasata laha thawbahu fa'adaha alaihi thumma sa'alathu fa'ataha nasibahu falamma ra'a dzalika an-nasu a'tauha an siba'ahum wa kana adadu sab'i hawazin fi qawli Sa'd bin al-Musayyib 6,000 ra'sin wa qila 4,000 qala Abu Amrin fihinna asy-Syaima ukhtun Nabi sallallahu alaihi wasallam min ar-Radha'ah wa hiya bintul Harith ibni Abdul Uzza min bani Sa'd bin Bakr wa bintu Halimah as-Sa'diyah. Fa'akramaha Rasulullah wa antaha wa asana ilaiha wa raja'at masuratan ila biladiha bidiniha wa bima afa Allahu alaiha. Jadi Nabi itu ada waktu Hunain itu ada Halimah Sa'diyah yang pernah menyusui Nabi. Lalu beliau, Nabi kami kalau mau dikasih bagian juga boleh. Lalu Nabi menyampaikan, Ibu Halimah, kamu ini seperti ibuku sendiri. Tapi ini karena belum dibagi, maka kami tidak bisa berbuat banyak. Besok kalau kami dibagi, coba Nabi itu bisa, mestinya Nabi punya kuasa, tapi Nabi itu gini, kan ada petugas tersendiri. Kalau kami dapat bagian dan bagian itu engkau berkenan, maka kami akan kasihkan kepada kamu. Lalu betul besoknya datang Siti Halimah As-Sa'diyah ini, lalu begitu datang Nabi itu langsung sorbannya itu semacam dilebarkan untuk diduduki oleh Siti Halimah As-Sa'diyah. Sahabat bingung, kok ada Nabi ini menghormat seorang perempuan tua lagi, berlebihan lagi kalau bahasa kita.
Ternyata beliau itu adalah Ibu Halimah Sa'diyah yang pernah menyusui Nabi. Dan Nabi itu tidak pernah melupakan jasa orang, sekecil apapun. Itulah Nabi. Lalu berikutnya itu cerita diantaranya ada di dalam Al-Baihaqi Fid Dalail Juz 5 halaman 199 dari Qatadah atau di Abi Daud 5144. Atau Abi Daud 5144 tadi ya. Meskipun ada yang ini mempertanyakan tentang penjelasan tadi. Ya terserahlah tentang kebenaran cerita tadi. Kami hanya membacakan yang soheh-soheh, yang hasan-hasan, yang dhaif-dhaif, yang selisih ya kami sampaikan terjadi perselisihan. Ada kalanya hadis itu terjadi perselisihan tapi isinya itu sahih atau ada dalil yang lain yang memperkuat. Ro'a Rasulullah, maksudnya sahih itu sesuai dengan Al-Quran dan dalil-dalil sunnah yang lain. Ro'a Rasulullah SAW yawma utas imra'atan ta'du wa tasihu wa la tastaqirru fasa'ala anha faqila faqidat bunayyan laha thumma ra'aha wa qad wajadat ibnaha wa hiya tuqabbiluhu wa tadnihi fada'aha wa qala li ashabi atariha hadhihi waladaha finnar qalu la qala lima qalu lishwaqatiha qala Allahu arham bikum minha. Jadi Nabi pernah di Autos itu melihat seorang ibu yang seperti orang merasa sedang menderita begitu ya. Karena begitu ditanya, ini kenapa ibu ini? Ini ibu ini kehilangan anaknya. Lalu merasa anaknya itu berjuang lalu mendapatkan musibah. Lalu ibu ini ya manusia lah, namanya seorang ibu. Lalu ya begitulah. Lalu Nabi menyampaikan menghibur bahwa Allah lebih sayang dari sayangnya kita. Kira-kira begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Ini At-Taubah ayat 28. Orang musyrik itu najis imannya, najis anggota tubuhnya dalam pengertian beliau tidak mandi wajib atau tidak paham kepada barang najis. Oleh karena itu, apabila kita bersentuhan dengan mereka, nanti kita dianjurkan cuci tangan dalam pengertian bukan jijik, supaya kita tetap menjaga kebersihan. Sama-sama makhluk Allah, hamba Allah, tapi kita suruh menjaga kebersihan. Jadi orang musyrik itu ada yang dimaksud najis itu imannya karena tidak beragama Islam, ada yang dimaksud tidak mandi wajib, ada yang dimaksud itu karena dia nggak ngerti najis, itu maksudnya. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Oleh karena itu beliau mulai dari 9 Hijriah itu tidak boleh berada di kota Mekah. Wa in hiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Karena kita tahu ya, karena mereka selalu ngerecokin kalau ada di Mekah, Madinah, sampai terjadilah perang Khandaq. Itu kan akibat mereka bersatu dengan antara kafir Quraisy dengan Yahudi Madinah untuk membantai umat Islam dan Muslimin. Dan untuk menghancurkan agama Islam. Lalu secara halus Nabi menyampaikan, mulai dari sekarang kalian tempatnya di Jeddah, kalau di Madinah di Khaybar, dan kalian tidak diperkenankan tawaf lagi di Ka'bah karena kalian tidak pakai baju, dan di sini udah tidak ada patung. Kalau mau tawaf silahkan, saya nggak maksa, tapi terserah Anda harus masuk Islam. Wa in khiftum ailatan fasaufa. Ini akibat orang tidak bisa menjadi tetangga yang baik atau teman yang baik, sehingga ditaruh di porsinya. Sehingga tidak butuh kita ribut berantem, apalagi punya perasaan dengki. Cukup mereka kita letakkan di tempat yang tepat buat mereka, dan kita sendiri menempatkan diri di tempat yang kira-kira juga terhindar dari fitnah dan dari pertengkaran.
dan yang hal-hal yang melahirkan permusuhan. Wa in hiftum ailatan fasawfa yughnikumullah. Ada yang berpendapat kalau mereka jauh dari Mekah, khawatir kita nggak dapat bisa kerjasama masalah ekonomi. Nanti diputuskan ekonomi oleh rakyat Hong Kong, Cina, Amerika. Oh tidak, umat Islam tidak boleh berpikir begitu. Umat Islam harus bisa berdiri sendiri. Kita kaya kok, coba lihat itu. Kita kan mayoritas itu laut. Laut itu banyak makanan di situ, banyak ikan, lalu mutiara. Di negara kita banyak emas, banyak minyak, nikel, segala macam. Oh, luar biasa kita ini, subur. Kenapa kita? Itu akibat kita senang utang, senang riba, pembangunan, akhirnya kita kebulet utang. Jadi wa in khiftum ailah, kalau kalian takut miskin, fasaufa yugnikumullah. Allah nanti yang membantu, yang mengkayakan. Dengan catatan kamu masalah apapun termasuk ngatur negara, masalah ekonomi ikut aturan Allah. Fasaufa yugnikumullahu min fadlih insya innallah alimun hakim. Betul. Setelah orang kafir disuruh tinggal di Jeddah, yang orang Yahudi keluar dari Madinah, bukannya Mekah Madinah semakin bangkrut, maka semakin makmur sampai sekarang. Itulah kalau ikut aturan Al-Quran surat Taubah ayat 28. Li'annahu junubun idh wasluhu minal janaba laysa bihuslin. Wa qala Ibn Abbas wa yuruhu bal ma'na asyirk. والذي نجسه قال الحسن البصري من صافح مشركا فليتوضأ والمذهب كله على إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلمه. Ini innamal musyrikuna najasun atau ber-28 ada yang berpendapat sebagai dalil bahwa apabila orang non-Islam masuk Islam disunnahkan untuk mandi, tapi masukin Islam dulu. Kalau dia nggak ada waktu untuk mandi dulu, cari yang paling mudah, Islamkan dulu. Nanti kalau sudah sempat, waktunya senggang, kalian suruh mandi dia. Ajari cara mandi dan maksud mandinya. Illa ibn Abdil Hakam fa innahu qala laisa biwajib li'anna al-Islam yahdumu ma kana qablah wa biwujubil wusli alaihi qala Abu Thawr wa Ahmad wa asqatahu Syafi'i. Wa qala ahabbu ilayya ay yaghtasil wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi Thumamah yauman fa aslama. Dulu di zaman Nabi ada orang namanya Thumamah. Thumamah itu lalu dia masuk Islam dengan sendirinya, lalu dia mandi. Faba'atsa bihi ila haiti Abi Thalha fa'amarahu ayyautasila, fautasala, dia mandi di kebunnya sahabat Abi Thalha. Sana gi kamu mandi gi biar kamu seger. Fautasala wa shalla rakaatain, kemudian dia mandi. Lalu salat 2 rakaat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad hasuna islamu sahibikum wa raja Muslim bima'na wa fihi anna Thumamah lamma manna alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam intalaqa ila nahlin qarib minal masjid fautasala. Thumamah ini tadinya orang paling benci kepada Nabi. Negara yang paling dibenci itu adalah negara Mekah Madinah. Agama yang paling benci itu Islam. Lalu mereka ketangkep. Ini pemimpin di suatu tempat. Begitu ketangkep oleh Nabi, oleh sahabat kan diikat. Begitu diikat, sini, suruh dia dekat ke masjid. Agar dia tahu apa yang kita lakukan 24 jam. Akhirnya tidak diapa-apain, tidak diperlakukan dengan keras, karena dia pemimpin kaum dan dia sudah lemah, tidak mungkin membahayakan agama Islam dan orang Islam. Sekarang kamu lihat sendiri bagaimana pekerjaan, apa yang dilakukan, apa yang ada di benak, apa yang dirancangkan umat Islam. Umat Islam tidak pernah merencanakan berperang, apalagi berperang, menyakiti aja enggak. Umat Islam itu kerjanya belajar Al-Quran, As-Sunnah, baik sesama umat Islam, bahkan kepada non-Islam. Kamu lihat 24 jam. Begitu dilihat 1, 2, 3 hari, akhirnya dia masuk Islam. Dia merasa, terus salah apa saya, kenapa kalian musuhi? Kira-kira begitu. Umat Islam ini salah apa? Lalu dia dengan kesadaran sendiri masuk Islam dan dia setelah bersyahadah dia menyampaikan, tadinya kamu itu paling saya benci Muhammad, agamamu paling saya benci, negaramu yang paling saya benci. Sekarang justru agama yang paling aku sukai adalah agama kamu. Kamu orang yang paling aku sayangi.
agamamu yang paling aku sayangi, negaramu juga paling aku sayangi. Bahkan setelah dia masuk Islam, dia memberi pelajaran masalah ekonomi kepada orang Mekah. Kamu kalau mengganggu umat Islam, ekonominya saya stop. Laporlah orang di Mekah. Kewalahan dia, karena waktu itu Mekah belum dikuasai umat Islam. Waktu Sumamah ini masuk Islam, lalu Nabi menyampaikan, Sumamah, kamu kalau mau Islam, Islam saja, mau hijrah, hijrah saja, tapi jangan menyakiti orang agama lain. Biarin saja mereka kalau tidak menyakiti kita. Jadi ekonomi tetap kita bantu dan lain sebagainya. Kecuali kalau mereka menyakiti kita. Jadi akhirnya begitulah sampai semuanya masuk Islam akibat kelembutan Nabi, kelembutan Sumama dan seterusnya. Wa amara Qais ibn Asim ayyautasila bima'i wa sidrin. Cerita tentang Sumama ini ada di Bukhari 469, 2422, Muslim 1764, Abu Daud 2679, Ibnu Hibban 1238, 1239, An-Nasa'i juz 1 halaman 109, 110, Ahmad juz 2 halaman 246, 247, 457, hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian juga Nabi memerintahkan kepada sahabat Qais bin Asim ketika masuk Islam agar mandi. Ayyautasila bima'i wa sidrin. Nah, perintah ini menunjukkan wajib apa sunnah. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah. Sudahlah. Fa in kana islamuhu qubailah tilamihi faghasluhu mustahabun wa mata aslama ba'da buluwihi lazimahu ayyan bi waslihi al janabah. Hadza qaulu ulama'ina wa huwa tahsilul madhhab wa qad ajaza Ibnu Qasim lil kafir ay yautasila qabla idharihi lisyahadah bilisanihi idza i'taqada al-islam bi qalbihi wa huwa qaulun dha'ifin nadhari mukhalifun lil athar wa dzalika anna ahadan la yakunu bin niyyati musliman dunal qaul. هذا قول جماعة أهل السنة في الإيمان إنه قول باللسان وتصديق بالقلب ويزكو بالعمل قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Ini di antaranya tentang Qais bin Asim ini yang dianjurkan untuk mandi juga ada di Abu Daud 355, Tirmizi 605, An-Nasa'i juz 1 halaman 109, Ibnu Hibban 1240, Ahmad juz 5 halaman 61. Berikutnya, فإذا يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم أجمع فإذا جاءنا رسول منهم خرج الإمام إلى الهل يسمع ما يقول ولو دخل مشرك الحرام مستورا ومات نبش قبره وأخرجت نظامه فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز ويضرب لهم أجل 3 أيام كما ضربه لهم عمر رضي الله عنه حين أجلهم ولا يدفنون فيها ويلجأون إلى الهل. Jadi tidak boleh berada di kota Mekah kecuali maksimal 3 hari. Demikian juga di Madinah. Ini lihat situasi dan kondisi ya, itu maksudnya. Fi buyutin adinallah an turfa'u yudhkaru fiha ismuh. Jadi wa bidzalika kataba Umar ibn Abdul Aziz ila ummalihi wa naza'a fi kitabi bihadhil ayat wa yu'ayyid dzalika qawluhu ta'ala fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuh. An-Nur 36 wa dukhulul kuffar fiha munakidun li tarfi'iha. Jadi berdasarkan An-Nur 36 ini yang diizinkan di sekitar Makkah dan Madinah itu adalah tempat yudhkaru fiha ismuh, untuk berzikir, untuk sesuatu yang baik, yang suci, sedangkan al-kuffar ini kan di luar itu. Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in minal bauli wal qadar. Jadi dianggap sesuatu yang kotor segala macam tidak boleh ada di sekitar Makkah dan Madinah. Wallahu a'lam, gitu ya. La uhillu al-masjid la uhilla al-masjidu li haid wala li junub wal kafir junub.
Tuh ada yang berpendapat seperti itu. Ya, ini pendapat. Innamal musyrikuna najas fasammahullahu ta'ala najasan fala yakhlu ayyakuna najasal ain aw mubidam min tariqil hukmi wa ayu dzalika kana faman uhu minal masjid wajib li'anna al-illata wa hiya an-najasatu mawjudatun fihim wal hurmah mawjuda fil masjid wal hurmata berarti atap kepada li'anna al-illata. Jadi kalau begitu dilihat oleh yang berkuasa dan umat Islam, para ulama, dia kepentingan apa. Kalau punya kepentingan mendesak, dikasih dispensasi berapa saat, misal, dan lain sebagainya. Jadi lihat situasi dan kondisi. Tapi dalam keadaan normal tidak diperkenankan. Kira-kira begitu. Ini di Bukhari 219, 221, Muslim 285, atau Abu Daud 232. وقال الشافعي وقال الشافعي وقال الشافعي رحمه الله الآية عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام ولا يمنعون من دخول غيره فأباح دخول اليهودي والنصراني في سائر المساجد قال ابن العربي وهذا جمود منه على الظاهر لأن قوله عز وجل إن المشركون نجس. Lalu beda pendapat itu di Mekah, Madinah. Bagaimana kalau masjid-masjid di negara umat Islam yang lain? Sama saja pada dasarnya. Kalau dia betul-betul darurah, maka dipertimbangkan di mana tempatnya, keperluannya apa, berapa lama. Tapi kalau tidak darurah, dalam keadaan normal kita mesti menjaga kehormatan dan kesucian masjid. Tambihun alal illati bisyirki wan najasa fa in qila faqad rabata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumamata fil masjid wa huwa musyrik. Thumama aja dulu diikat di masjid padahal dia non Islam. Oleh karena itu lihat situasi dan kondisi, keperluannya, kepentingannya, darurah dan manfaatnya. Itu di zaman Nabi, Quran masih turun, Nabi masih ada di tengah-tengah mereka. Qila lahu ajaba ulama'una an hadzal hadits wa in kana sahihan bi ajwibatin ahduha an kana mutaqaddiman ala nuzulil ayah. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qad alima bi islamihi falidzalika rabatahu. Ada yang berpendapat hadis itu kan itu terjadi sebelum ayat ini turun. Setelah ayat ini turun maka innamal musyrikuna najas. Jadi kalau nggak darurat betul nggak boleh. Ada yang berpendapat karena Nabi tahu kalau dia bakal masuk Islam. Dan wallahu alam itu udah ijtihadi. Kita sampaikan ayatnya, hadisnya seperti ini, nanti pemahaman ulama, ijtihad ulama yang berbeda-beda, ya kita sampaikan sebagai ijtihad ulama. Terserah kita mau ikut yang mana, sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang nggak boleh itu di zaman keterbukaan seperti sekarang, kita merasa bahwa pendapat kita paling benar. Anna dzalika qadiyatun fi ainin fala yanbawi an tudfa'a bihal adillah allati dzakarnaha likauniha muqayyidatan hukm al-qa'idatil kulliyah wa qad yumkinu an yuqala innama rabatahu fil masjid liyanzura husna salatil muslimin wa ijtima'ihim 'alaiha wa husna adabihim fi julusihim fil masjid fayasta'nisa bidzalika wa yuslima wa kadzalika kana wa yumkinu an yuqala innahum lam yakul lahum mawdi' yarbutunahu fi illa fil masjid. Ada yang berpendapat, kenapa dulu sumama non-Islam diikat di masjid? Karena dulu tidak ada tempat ikat. Ya wallahu a'lam, itu kan hanya pendapat. Qala Abu Hanifah wa ashabu la yumna'ul yahud wan nasara min dukhulil masjidil haram wala ghairi wala yumna'u dukhulul masjidil haram ilal musyrikun wa ahlul awthan. Wa hadha qaulun yarudduhu kullu ma dzakarnahu final ayat wa ghairiha. Qala al-Qiyat at-Tabari ويجوز للذم دخول سائر المسجد عند أبي حنيفة من غير حاجة وقال الشافعي تعتبر الحاجة ومع الحاجة لا يجوز دخول المسجد الحرام وقال عطاء ابن أبي رباح الحرام كله قبلة ومسجد فينبغي أن يمنعوا من دخول الحرام لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الإسراء وإنما رفع من بيت أم هانئ وقال قتادة لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب جزية أو عبدا كافرا لمسلم. Jadi tidak boleh masuk ke masjid karena itu termasuk Masjidil Haram. Sedangkan ya, karena dia termasuk Masjidil Haram, jadi tidak diperbolehkan masuk masjid, bahkan tidak boleh di sekitar masjid itu. Nah, kenyataannya sekarang memang tidak ada. Orang non-Islam itu berada di kota Mekah. Jangankan di masjid, di sekitar kota Mekah nggak ada. Di Masjidil Haram, di Madinah juga nggak ada. Yang ada sekarang di sekitar Jeddah. Biasanya konsulat di situ.
la yakrubul masjida musyrik illa yakuna abdan aw amatan fayadkhuluhu li hajah. Kalau karena punya hajat ya dan lain sebagainya. Wa bihadza qala Jabir ibnu Abdullah fa innahu qala al-umum yamna'u al-musyrik an qurbanil masjidil haram wa huwa makhsus fil abdi wal amah. Ya, kami hanya bacain sajalah. Fi hadhil ayat dalilun anna ta'alluqal qalbi bil asbab fir rizqi jaiz wa laysa dzalika bimanafin lit tawakkul. Jadi orang itu memikirkan tentang ekonomi itu boleh. Orang bepergian bawa bekal justru harus. Tidak boleh kita hidup hanya ibadah terus tapi tidak ngurusin dunia. Tidak boleh. Lalu kita pergi kita tawakal. Nggak boleh. Harus bawa bekal. Jadi ketika kita memikirkan dunia, wa in khiftum aila atau bab 28 sebagai dalil bahwa orang mencari rizki, bepergian memakai rizki itu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ke Makkah, ke Madinah, perjalanan jauh. Apalagi jadi itu harus bawa bekal, berbekal meskipun nanti menurut orang tasawuf bekalnya itu taat, tapi kenyataannya nanti merepotin orang di jalan maupun di Mekah minta-minta. Jadi fi hadhil ayat dalil anna ta'alluqal qalbi bil asbab rizki. Kalau kita memikirkan rezeki itu boleh. Walaysa dzalika bimanafil tawakkul. Itu tidak menghilangkan derajat ketawakalan kita. Buktinya juga Nabi bekerja waktu kecil kan Nabi itu usaha sampai ke Syam, ila fi Quraisy, ila fi rihlat asy-syita'i was-shaib. Demikian juga Siti Khadijah. Begitu Nabi besar, Nabi juga punya tanah di Khaybar. Nanti juga dipekerjakan bagiannya nanti di demikian juga sahabat Abi Hurairah dibagi segala macam. Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakumullah kama yurzaqut thair taudu khimasan wa taruhu bitanah. Gimana kalau kita tawakal seperti burung? Ya burung tawakal tapi terbang kan keluar dari sarangnya. Lah kalau nggak keluar dari sarangnya kan ada burung yang buta dianterin sama burung yang lain. Iya, tapi yang lebih bagus kan memberi, jangan nunggu dianterin orang. Ya, jadi tawakal itu bergerak, maksudnya pergi berusaha. Jadi yang dimaksud tawakal itu seperti itu. Taudu himason dia berangkat dalam keadaan belum punya apa-apa, kempis, lapar, wataruhu bidona. Habis berusaha sore dia pulang kenyang. Itu At-Tirmidzi 2344, Ibnu Hibban 730, Ahmad juz 1 halaman 30. Hadis dari sahabat Umar bin Al-Khattab. Walakin suyuhus sufiyah qalu innama yaudu wa yuruhu fit ta'ah. Jadi pengertian Al-Quran dan As-Sunnah itu banyak pengertian. Ada dari segi Quran dengan Quran, ada Al-Quran dijabarkan melalui As-Sunnah, ada dijabarkan dengan Nahu, ada dengan Tasawuf. Nah, kita menempatkan pada porsinya tanpa harus menyalahkan. Fahuwa sabab alladhi yajlibur rizqa qalu wad dalilu alaihi amran ahduma qawlu ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Itu katanya orang sufi, Allah enggak butuh rizki. Iya, Allah memang enggak butuh rizki. Yang butuh rizki itu kita. Maksudnya surah Thaha ayat 32 ini jangan karena mementingkan rizki, lalu kepentingan yang lebih utama, sesuatu yang diridhoi Allah, baik itu akhiratnya, mendapatkan rizki yang halal. Itu oleh karena itu Nabi menyampaikan, jangan sampai kita meninggalkan waliyahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyah dhi'afa khafu alaihim. Jangan sampai kita meninggalkan anak cucu dalam keadaan lemah. Itu dalam satu ayat itu sampai 3 kali. Khofu waliyattaqullah sampai 3 kali jangan meninggalkan anak cucu dalam keadaan lemah ekonomi, badannya, ilmunya, keimanannya. Dan Nabi menyanjung sahabat yang usaha, sahabat Abu Bakar, sahabat Abdurrahman bin Auf, Allah juga menyanjung Nabi Sulaiman, demikian juga Nabi Daud dan lain sebagainya. Demikian juga Allah menyanjung orang perwakilan yang tadinya beliau pernah ibaratkan ada musibah, Nabi Ayub, lalu beliau berusaha lagi, lalu harta dan keluarganya kembali lagi, dan lain sebagainya.
Asani qauluhu ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'. Ini bukan berarti untuk menahan kita melarang untuk tidak bekerja. Ini maksudnya sambil kita beramal yang soleh, membaca la ilaha illallah sambil di pasar, di saat orang lalai, lupa dan lain sebagainya, itu luar biasa. Falaisa yunzilur rizqa min mahallihi wa huwa as-sama. Illa ma yas'adu wa huwa adz-dzikru thayyib wal amal shalih. Wa laysa bisa'yi fil ardi fa innahu laysa fiha rizq. Was sahih ma ahkamat sunnah inda fuqaha adh-dhahir inda fuqaha adh-dhahir wa huwa al-amalu bil asbab ad-dunyawiyah. Jadi kita itu langit itu tidak menurunkan emas. Kita itu harus melakukan sebab-sebab yang menyebabkan kita bisa mendapatkan dunia, menguasai dunia. Minal harti dari kita menanam, buat tijaro, berdagang, supaya kita tajir, melintir fil aswaq di pasar-pasar. Jadi umat Islam harus menguasai tidak hanya suk tapi aswaq, supermarket, pasar yang besar, tingkat dunia kalau perlu harus dikuasai. Jadi Nabi dulu itu kenapa kok ke pasar, mau menguasai pasar, itulah orang non-Islam menjadi tidak suka. Lalu ya, Nabi ke pasar untuk mengatur tentang perekonomian supaya tidak ada penipuan dan untuk menjaga pergerakan ekonomi dan segala macamnya. Itu perintah dari Allah. Oleh karena itu, kalau habis sholat Jum'ah, Nabi itu sebelum sholat sunnah 2 rakaat, Nabi ke pasar dulu. Udah rapi, baru balik lagi, baru sholat sunnah ke masjid. Walaisa, baru pulang. Berikutnya, wal ummar lil amwal wa warsis thimar. Demikian juga masalah bangunan, segala macam fasilitas, segala macam harus dipenuhi. Menanam, kebun itu harus pengairan segala macam, semua dikuasai. Peternakan, kalau umat Islam menguasai peternakan, kita udah impor dari Australia dan lain sebagainya tentang kebutuhan hewan. Demikian juga dan lain sebagainya. Waqad kanatis sahabat taf'alu dzalika wan nabiyyu baina hurihim atau dibaca adharihim. Jadi Nabi itu di tengah-tengah mereka, sahabat itu berusaha. Sahabat Abu Bakar itu usaha. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain waktu ikut perang Badar itu kan tidak ikut, tapi oleh Nabi masih dikasih ikut bagian. Kenapa? Karena dianggap itu beliau termasuk orang yang berusaha untuk kesejahteraan umat Islam itu waktu itu. Jadi mendapatkan bagian juga meskipun tidak ikut berperang. Seperti siapa? Itu Tolha bin Ubaidillah, sahabat Sa'ad bin Zaid. Itu waktu itu berdagang di Sam itu. Tapi karena perdagangan itu untuk kepentingan dirinya dan kepentingan umat Islam, maka oleh Nabi ketika yang lain berperang, itu bagiannya nanti dibagi juga oleh Nabi karena dianggap seperti orang berperang melalui perdagangan, penguasaan ekonomi. Itu di Bukhari 4066, Abu Daud 2726, hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Al-Qurtubi juz 8 halaman 23. Itu ketika mencoba menafsirkan tentang Al-Anfal 41, demikian juga Al-Fat ayat 20 dan lain sebagainya. Berikutnya qala Abul Hasan Ibnu Battal amarallahu subhanahu ibadahu bil infaq min tayyibati ma kasabu ila ghairi dzalika min al-ay wa qala faman ittarra ghaira bawi wala 'ad fala itsma alaihi. Al-Baqarah 173, fahallallahu lil muqtar maka naharuma alaihi inda adamihi lil ghada alladhi amarahu biktisabihi wal ightida bih wa lam ya'murhu bintidhari ta'amin yanzilu alaihi minas sama walau taraka sa'ya fi tarki ma yataghadda bihi lakana li nafsihi qatilan wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalawwa minal ju'i ma yajidu ma ya'kuluhu wa lam yanzil alaihi ta'amun minas sama wa kana
yuddakhiru li ahli quta sanatihi hatta fatahallahu alaihi al-futuh. Wa qad rawa Anas bin Malik anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin faqala ya Rasulullah aqiluhu wa atawakkal au utlikuhu wa atawakkal. Qala ikilhu wa tawakkal. Jadi yang dimaksud tawakal seperti pertanyaan orang kepada Nabi, kami ini Nabi, apa kami ikat lalu tawakal atau kami lepas itu onta lalu tawakal. Ikat baru tawakal, cari rizki baru tawakal. Itu At-Tirmidzi 3517. Qultu wala hujjata lahum fi ahli suffah fa innahum kana fuqara yaquduna fil masjid ma yahrithuna wala yattajirun laisa lahum kasbun wala malun innama hum adyaful islam inda daikil buldan wa ma'a dzalika fa innahum kanu yahtatibuna bin nahar. Bagaimana dengan ahli suffah? Dulu itu kan dianggap orang-orang miskin yang kerjanya mengaji. Jangan lupa ahli suffah itu kalau siang itu bekerja, berusaha yahtatibuna bin nahar, mencari kayu, kayunya dijual, nanti dapat uang. Wa yasuqunal ma, apa itu bantu mengirim air, menuangkan air ke rumah-rumah orang. Wa yasuqunal ma ila baiti Rasulillah wa yaqra'unal Qur'an bil lail. Malam hari dia ibadah. Ada yang begitu. Wa yusallun hakadha wasafahumul Bukhari wa ghairuh. Fakanu yatasabbabuna wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ja'athu hadiyatun akalaha ma'hum wa in kanat sadaqah khassahum biha falamma kathura al-fathu wa intashara al-islam kharaju wa ta'ammaru ka Abi Hurairah wa ghairihi wa ma qa'adu thumma qila al-asbab allati yutlabu biha rizqu sittatu anwa alaha kasbu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi wa ja'ala dhillah was-sighar ala man khalafa amri. Kharajahu Tirmidzi wa sahahahu faja'alallahu rizqa nabihi fi kasbihi li fadlih. Wasahu bi afdali anwa'il kasbi huwa akhdul ghalaba wal qahri li syarafi. Nabi aja bekerja, berusaha. Aklur rajul min amal yadih. Qala inna atyaba ma akal rajul min amal yadih. Wa inna nabiyallahi Daud kana ya'kulu min amal yadih. Nabi Daud bekerja. Wa fit tanzil wa 'allamnahu san'ata labusin lakum. Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 80. Bahkan Nabi itu ada yang dia berusaha bekerja melalui konveksi. Lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Al-Anbiya ayat 80. Wa ruwiya an Isa alaihissalam kana yaqulu min ghazli ummi. Nabi Isa juga bekerja. Bagaimana dia juga berhubungan dengan konveksi. At-tijarah wa hiya kanat amala julli sahabah ridwanullah alaihim. Berdagang itu dilakukan oleh banyak sahabat. Khassah al-muhajirin wa qad dalla alaihi at-tanzil fi ghairi mawdi'. Al-harth wal ghars, ya bertani, berladang, menanam di kebun segala macam. Waqad bayyanahu fi suratil Baqarah. Itu ada juga di Al-Baqarah 61, 164, 267 misal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Bagaimana kita mau berinfak kalau kita tidak punya? Jadi kita harus berpunya kasab, lalu yang thayyib yang diridhai oleh Allah baru berinfak. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Berusaha, akhrajna lakum minal ardh itu pertanian, kebun. Jadi bisa nanti menyangkut kepada perikanan. Al-Baqarah 267. Berikutnya Iqra'ul Quran wa ta'limihi wa ruqyah. Itu di dalam kasus seperti di Bukhari 985, Muslim 2202, ada orang yang meruqyah orang lalu sehat, sembuh, lalu dikasih kambing, ya yang penting tidak memberatkan sih. Boleh-boleh saja. Yang penting tidak terlalu berharap, karena kalau yang lain saja boleh diberikan bantuan, apalagi menyampaikan Al-Quran. Ya'khudhu biniyatil ada idha ihtaja. Qala sallallahu alaihi wasallam man akhadha amwalan nas yuridu adaha addallahu anhu wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafallah. Jadi ini yang disampaikan bisa dicek di Bukhari 2072.
atau Bukhari 2387 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, atau dari Bukhari juz 6 halaman 98, atau Ahmad juz 2 halaman 50 dan 96. Insya'a dalilun ala anna rizqa laisa bil ijtihad. Kenapa Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 28 memakai kalimat insya'a untuk menunjukkan bahwa rizki itu didapat bukan dari usaha pure saja, tapi atas bantuan Allah. Wa innama huwa min fadlillah tawalla kismatahu baina ibadihi wa dzalika bayyinun fi qouli ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah yang mengantarkan rizki. Kita suruh berdoa dan berusaha. Az-Zukhruf ayat 32. Sampai di sini dulu. Habis ini kita sambung lagi materinya karena masih ada 3 materi lagi. 2. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.